pada tahap yang pertama ini, kita akan mengolah data tutupan lahan di Kecamatan Prambanan. Nah, data yang kita perlukan yaitu data SHP tutupan lahan Yogyakarta dan data SHP administrasi Kecamatan Prambanan. Baik, yang pertama-tama kita add data terlebih dahulu. Kita add data tutupan lahan Yogya, kemudian klik add. Baik, yang selanjutnya kita simbologi terlebih dahulu. Teman-teman pergi ke kategoris, pilih yang legenda, add all values, kemudian klik apply, klik OK. Nah, seperti ini teman-teman, data tutupan lahan Yogyakarta. Selanjutnya, kita akan meng-add data administrasi Kecamatan Prambanan terlebih dahulu. Kita klik add, kemudian kita simbologi juga. Kemudian kita ganti nama dulu menjadi admin Prambanan. Klik apply, kemudian klik OK. Nah, seperti ini teman-teman. Yang selanjutnya, kita akan mengklip antara kedua SHP tersebut. Teman-teman search tool clip, kemudian kita pilih yang analysis tools. Untuk yang input features, teman-teman pilih tutupan lahan, kemudian yang clip features, teman-teman pilih admin Prambanan. Kita kasih nama klip administrasi PRP. Kemudian klik save. Kemudian klik OK. Nah, seperti ini hasil klip antara dua SHP tadi, teman-teman. Jadi, data yang kita dapatkan adalah data tutupan lahan yang berada di Kecamatan Prambanan. Kemudian yang selanjutnya, kita perlu memberikan scoring pada data tersebut. Kita add field terlebih dahulu, type-nya sort integer. Kemudian klik OK. Selanjutnya, kita akan melakukan scoring berdasarkan scoring parameter kerawanan longsor menurut Arifin SDKK. Klik editor, kemudian start edit, pilih yang klip administrasi PRP, kemudian klik OK, kemudian klik continue. Selanjutnya kita isikan pada field scoring. Baik, inilah hasil dari scoring tersebut. Untuk hutan lebat itu scoringnya 1, kemudian tanpa vegetasi itu 5. Nah, di sini kita ada hutan tanaman, kita scoring 1. Jika sudah, kita stop edit, kemudian klik yes saja. Kita close. Yang selanjutnya, kita akan pergi ke properties, kemudian ke simbologi. Pilih yang kategoris, pilih yang scoring. Uncheck all other values, add all values, diklik, kemudian klik apply. Klik OK. Nah, seperti ini teman-teman hasil dari pengolahan data tutupan lahan di Kecamatan Prambanan. Tahap selanjutnya ialah pembuatan peta curah hujan. Di sini saya klik bagian Excel to Table atau conversion dari Excel ke tabel untuk mengkonversi file Excel yang berisi data curah hujan
di berbagai stasiun di Kabupaten Sleman pada tahun 2020. Di sini saya masukkan file inputnya, saya masukkan file Excel yang sesuai yang tadi berisi data curah hujan pada tahun 2020 dari berbagai stasiun di Kabupaten Sleman. Kemudian di outputnya, di sini saya pilih folder terlebih dahulu. Saya akan simpan di sini. Nanti jika tidak bisa, saya akan menyimpan di folder geodatabase. Kita coba dulu. Ternyata ada error. Kalau begitu harus disimpan di folder geodatabase. Di sini saya membuat new file geodatabase atau membuat folder geodatabase baru. Saya beri nama CH Sleman. Dan di dalam sini saya akan menyimpan output tabelnya. Saya beri nama curah hujan Sleman tabel, kemudian saya pilih save, kemudian oke. Dan di sini kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini prosesnya telah selesai. Di sini saya display EQ data karena tadi kan di datanya ada koordinat X dan koordinat Y. Kemudian ini di koordinat sistemnya saya pilih yang WGS 1984 Word. Kemudian oke. Nah, di sini maka akan muncul poin yang sesuai dengan koordinat yang ada di data. Kemudian poin tadi akan saya simpan sebagai atau saya ekspor. Di sini ekspor data. Kemudian saya simpan di folder ini. Saya beri nama CH Sleman Point Fix. Kemudian di sini saya pilih save, simpan, kemudian oke. Nah, yes. Di sini di layar paling atas ini sudah muncul file SAP-nya. Kemudian yang tidak saya pakai, di sini akan saya hapus. Klik kanan, remove. Begitu pula tabel yang awal tadi, remove. Nah, di sini sudah ada dua. Kemudian tahap selanjutnya ialah langsung melakukan interpolasi IDW. Di sini saya klik di search, saya ketik IDW, kemudian memakai yang spatial analyze. Nah, untuk input point features-nya menggunakan CH Sleman Point Fix tadi. Untuk value-nya memakai kolom curah hujan. Kemudian untuk output-nya, output rasternya saya simpan di folder geodatabase tadi yang sama. Yang di sini saya beri nama kemudian saya pilih save. Untuk yang lain-lain dibiarkan seperti ini saja. Kemudian di bagian environment, di bagian processing extend, extendnya CMS layer administrasi desa, CMS layer kecamatan administrasi desa kecamatan Prambanan ini. Kemudian di bagian raster analyze, maskingnya dengan administrasi desa, oke. Kemudian oke. Prosesnya sedang berjalan. Nah, ini hasil interpolasi IDW-nya sudah selesai. Ini saya pindah dulu. Di sini terbagi menjadi beberapa kelas. Di sini saya akan melakukan klasifikasi ulang di bagian simbologi agar bisa diklasifikasikan menjadi kelas-kelas ini menurut Arifin 2009. Di sini ada 8 nilai curah hujan. Mulai dari kurang dari 1.900 hingga 3.000, lebih dari 3.700. Nah, di sini saya klasifikasikan menjadi 8, hasilnya seperti ini. Kemudian saya klasifikasikan ulang secara manual. Klik di bagian classify, kemudian untuk metodenya dipilih yang manual. Di sini saya masukkan angka yang tadi menurut Arifin pada jurnal yang tadi.
Di sini angka maksimum atau curah hujan maksimumnya bernilai 2.800 dan curah hujan minimumnya 2.538, sehingga kemungkinan jika dimasukkan atau saya masukkan ini tidak bisa sampai ke kurang dari 1.000 atau nilai paling rendah dari klasifikasi yang tadi, karena memang angka minimumnya adalah 2.000 atau curah hujan minimum di wilayah Kecamatan Prambanan adalah 2.538 mm per tahun. Nah, di sini sudah selesai semua. Kemudian saya pilih OK jika telah selesai. Di sini saya pilih warnanya yang warna biru, dari gradasi biru muda ke biru tua, kemudian apply dan OK. Nah, di sini bisa terlihat karena memang banyak yang antara 2.500 sampai 2.800, karena itu sebagian besar warna di Kecamatan Prambanan ini sama ya. Di sini saya coba pilih warna yang lain agar lebih jelas. Saya pilih OK. Nah, ini yang seperti ini jadinya kalau diklasifikasikan menjadi 8. Baik, itu adalah peta curah hujan yang telah selesai. Sebenarnya secara umum curah hujan di Kecamatan Prambanan menurut klasifikasi yang tadi dapat tergolong dalam 2 kelas, yakni kelas 2.200 hingga 2.500 dan kelas 2.500 hingga 2.800 dengan dominasi kelas 2.500 hingga 2.800. Oleh karena itu, di peta yang nanti akan di overlay hasilnya ada dominan satu warna saja, dan dikarenakan itu tadi petanya hanya curah hujannya hampir merata berkisar antara 2.500 hingga 2.800. Sedangkan di peta ini karena pembagiannya agak berbeda atau terbagi secara otomatis menjadi 8 antara value 2.500 hingga 2.800, jadi warnanya cukup beragam. Nah, nanti setelah, karena ini data raster, nanti perlu dilakukan reclassify lagi, kemudian dilakukan scoring juga, dan setelah itu diekspor menjadi file SHP, maka hasilnya akan seperti yang ada di bagian overlay. Setelah itu juga dilakukan scoring, di mana scoring ini menurut klasifikasi yang tadi menurut tabel yang sudah saya tunjukkan. Nah, scoring ini akan digunakan nanti untuk menentukan kelas kerawanan lereng. Hai teman-teman, di sini kita akan membuat peta kemiringan lereng. Kemiringan lereng merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk menentukan tingkat kerawanan longsor. Pertama-tama, kita add data terlebih dahulu. Data yang digunakan berupa SHP kontur dan administrasi wilayah Kecamatan Prambanan. Selanjutnya, kita buka properties, kemudian kita cek koordinat sistemnya apakah sudah sesuai, yaitu WGS 1984 UTM Zone 49S. Selanjutnya kita klik search pada toolbar, kemudian kita cari topo to raster. Nah, di sini kita pilih yang spatial analysis. Kontur Kecamatan Prambanan. Kemudian kita tunggu sampai hasilnya ini muncul pada layer. Nah, untuk hasilnya jadi seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita klik search lagi pada toolbars, kemudian kita ketik extract by mass dan kita pilih yang spatial analysis. Untuk inputnya sendiri merupakan hasil dari topo to raster, dan input rasternya yaitu administrasi wilayah Kecamatan Prambanan. Hasil dari ekstraknya menjadi seperti ini, kemudian kita ubah warnanya yaitu dari hijau ke merah. Dan ini merupakan hasil dari proses extract biomass.
Selanjutnya kita akan membuat kemiringan lereng dalam bentuk persen. Pertama-tama kita klik toolbox, kemudian spatial analysis, surface, dan slope. Untuk input rasternya berupa hasil dari extract by mass, kemudian output measurement-nya berupa persen. Selanjutnya kita akan mengklasifikasikan kemiringan lerengnya. Kita klik reclass, kemudian reclassify. Untuk input rasternya berupa slope extra, kemudian kita classify. Nah, di sini kita bagi kelasnya menjadi 6. Untuk klasifikasinya ini menurut Arifin tahun 2009. Nah, selanjutnya kita tulis 6. Nah, di sini kita tulis berdasarkan klasifikasi tadi. Setelah kita klasifikasikan, kemudian kita klik OK, kita cek sudah sesuai. Nah, kita tunggu hasil dari reklasifikasinya. Hasilnya menjadi seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita buka Art Toolbox, kemudian klik yang Conversion Tools, kemudian From to Raster, dan klik yang Raster to Polygon. Nah, di sini kita menggunakan Raster to Polygon itu agar datanya ini atau peta ini nanti bisa disimpan dalam bentuk SHP. Untuk hasil dari raster to polygon yaitu seperti ini, jadi terlihat dengan jelas ya teman-teman vektor garisnya. Selanjutnya peta kecamatan Prambanan dalam bentuk poligon ini akan kita smooth polygon atau kita perhalus agar tidak ada sudut-sudut yang terlihat lancip seperti itu. Kemudian untuk smoothing toleransinya kita buat 500 meter. Selanjutnya kita cek atributnya. Nah, di sini terdapat 7214 poligon. Nah, agar poligon ini menjadi ringkas, kita akan melakukan dissolve atau menggabungkan objek-objek yang memiliki atribut yang sama. Kemudian kita cek atribut table pada layer yang sudah kita dissolve, kemudian kita add field. Nah, di sini kita akan menambahkan tabel kemiringan, klasifikasi, harokat, dan juga luas. Untuk kriteria kemiringan, klasifikasi, dan skor kemiringannya atau harkatnya, ini kita dasarkan menurut
sumber Arifin S. dan kawan-kawan pada tahun 2009. Setelah kita mengisi atribut tabel tadi, kemudian kita melakukan simbologi. Pertama-tama kita klik Properties. Kemudian untuk namanya kita beri nama slope. Selanjutnya kita klik simbologi, categorize, dan untuk value fieldnya kita pilih yang skor kemiringan. Kemudian color RAM-nya kita pilih yang dari hijau ke merah. Kemudian add all value. Setelah itu kita klik kanan, kemudian kita pilih yang outline-nya yang no color, kemudian apply dan OK. Ini merupakan hasil dari proses pembuatan peta kemiringan lereng dalam bentuk persen. Dapat diketahui yang berwarna merah ini memiliki klasifikasi kemiringan yang sangat terjal dengan skor 6, sedangkan yang berwarna hijau ini memiliki kemiringan datar dengan skor 1. Karena sebagian besar di wilayah Kecamatan Prambanan ini memiliki kemiringan yang sangat terjal, sehingga berpotensi terjadinya bencana tanah longsor. Baik, tahap yang selanjutnya adalah tahap pembuatan peta jenis tanah. Di sini didapatkan data peta jenis tanah dari FAO dari seluruh dunia. Ini kita samakan dulu proyeksinya. Di sini saya pilih define projection di bagian data management tool, kemudian inputnya memakai layer jenis tanah seluruh dunia ini. Nah, ini ada error atau tanda ini karena memang datasetnya sudah ada koordinatnya. Di sini saya pilih koordinat World WGS 1984 menyamakan dari yang sebelum-sebelumnya. Saya pilih OK, kemudian ini tunggu saja. Nah, ini telah selesai, telah terset proyeksi yang baru. Kemudian untuk tahap selanjutnya di sini saya klik kanan, kemudian saya buka atribut tabel. Nah, di sini sudah terlihat atribut tabelnya. Di sini saya select by attribute, kemudian pilih country, dan sama dengan kemudian di sini saya pilih get unique value, saya pilih yang Indonesia karena kita akan memotong bagian Indonesia saja. Kemudian pilih apply. Nah, ini jika saya tutup tabel atributnya, maka di sini telah terselect ke wilayah Indonesia saja. Kemudian di sini bagian data, saya ekspor data. Kemudian output fitur kelasnya di sini saya ganti namanya. Indonesia jenis tanah. Kemudian oke. Nah, ini saya tambahkan ke layer. Nah, ini dia potongan dari jenis tanah di wilayah Indonesia saja. Kemudian setelah proses ini selesai, saya akan melakukan klip untuk memotong
berdasarkan peta administrasi wilayah Kecamatan Prambanan. Di sini saya pilih search, kemudian saya search atau saya cari klip. Di sini menggunakan yang data management tool. Untuk input rasternya ini saya ganti menjadi menggunakan yang analysis tool. Untuk input feature-nya menggunakan fitur yang tadi, kemudian klipnya menggunakan bagian administrasi desa. Di sini ada perbedaan datum sehingga muncul seperti ini, tapi bisa kita lanjutkan. Kemudian oke. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini proses klipnya sudah selesai. Nah, ini adalah hasil atau pemotongan peta jenis tanah dari Kecamatan Prambanan berdasarkan peta tadi. Nah, ini sudah terlihat ada LV, RE, I. Nah, ini tuh seperti semacam simbol atau legendanya atau jenis tanahnya. Nah, jenis tanah ini tuh berdasarkan pembagian yang telah dilakukan oleh FAO, sehingga nama-namanya menggunakan nama menurut FAO. Di sini saya buka legendanya. Ini, nah tadi kan ada yang LV, RE, dan I. LV berarti verticlovisol, I berarti litosol, dan RE berarti utriglycol. Nah, utriglycol itu bisa masuk ke regosol seperti yang ada di sini. Kemudian litosol ya litosol. Kemudian untuk verticlovisol itu lebih dikenal dengan nama tanah Mediteran. Karena itu agar lebih mudah, di sini saya tambahkan field baru untuk menambahkan keterangan dan scoring. Pilih tipe yang teks, kemudian keterangan. Kemudian bagian table, add field. Pilih tipe yang scoring, nama scoring, tipenya tidak usah diubah. Kemudian di sini bagian editor, saya pilih start editing. Nah, ini saya beri nama tadi seperti sebelumnya. Verticlovisol itu tanah Mediteran, RE atau utriglycol itu tanah regosol, kemudian I itu litosol. Di sini untuk scoringnya saya beri 6, 7, dan 7 menurut panduan atau referensi yang kami gunakan. Di sini saya save edit, kemudian saya stop edit. Nah, kemudian di sini di bagian properti simbologi, di sini saya membedakan antar jenis tanah. Saya pilih yang kategoris, unique values. Kemudian di sini menggunakan yang keterangan, add all values, uncheck di bagian all other values, kemudian apply. Nah, ini adalah peta persebaran jenis tanah di Kecamatan Prambanan terbagi menjadi 3 dengan scoring berkisar antara nilai 6 dan nilai 7. Selanjutnya adalah overlay. Di sini kita pilih pada Art Toolbox, kita pilih Analyze Tool, kemudian kita pilih overlay yang intersect. Pada bagian Input Features, kita masukkan parameter-parameternya mulai dari tutupan lahan,
Kemudian kita masukkan lagi curah hujan. Selanjutnya yang jenis tanah. Dan terakhir adalah yang slope atau kemiringan lahan. Nah, di sini kita simpan di bagian yang kita inginkan. Sini saya menyimpannya di praktikum 5. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu pemrosesannya terlebih dahulu. Nah, sudah selesai, pemrosesannya sudah berhasil. Hasil intersect-nya adalah seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita buka pada open atribut tabelnya. Ini adalah hasil dari atribut tabel overlay. Kemudian kita buat lagi kolom pada add file. Kita beri nama jumlah skor. Kemudian type-nya kita pilih yang double. Kita klik OK. Nah, akan muncul kolom baru seperti ini. Kemudian kita pergi ke file kalkulator. Nah, di sini kita masukkan rumus karena kita akan menghitung scoring dari masing-masing parameter. Sini kita masukkan skor kemiringan, kemudian kita kali dengan scoring pada tutupan lahan dibagi 10, kemudian kita kali lagi dengan skor pada tanah, kemudian kita bagi 10 lagi. Lalu yang terakhir kita kali dengan scoring curah hujan. Sama seperti tadi, kita bagi 10. Kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya sudah muncul. Kemudian langkah selanjutnya kita buat kolom baru dengan nama kelas dan type-nya kita pilih teks. Klik OK. Kita pilih select by attribute. Kemudian masukkan jumlah skor. Lalu kita bisa mengklasifikasikan jumlah skor tadi untuk memperoleh perhitungan yang kita inginkan. Kita pilih apply. Lalu selanjutnya kita pilih pada file kalkulator. Kita hapus terlebih dulu rumusnya. Nah, kita di sini masukkan dengan harkat sangat rendah. Hasilnya akan seperti ini. Ini sudah terklasifikasi kelasnya. Kemudian kita select by attribute lagi untuk memasukkan klasifikasi yang kedua. Caranya sama seperti tadi. Kemudian kita klik apply lagi. Nah, di sini yang berwarna biru itu sudah terseleksi. Kemudian kita buka pada file kalkulator. Sekarang kita beri nama rendah, kemudian kita klik OK. Nah, sudah muncul hasilnya. Lalu select by attribute lagi untuk mengklasifikasikan yang ketiga.
kita buka lagi pada file kalkulator. Nah, kita beri nama sedang, kemudian klik OK. Kemudian kita buat klasifikasi yang keempat atau yang terakhir. Nah, di bagian file kalkulator ini sekarang kita beri harga tinggi, kemudian kita klik OK. Nah, sekarang bagian kelas semuanya sudah terseleksi. Selanjutnya klik pada overlay, kemudian kita klik properties. Di sini kita akan memberi simbology. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di simbology bagian categorize, value filenya kita pilih yang kelas. Kemudian add all values. Kita uncheck pada all other values. Nah, di sini kita tinggal mengatur warnanya. Untuk yang sangat rendah kita beri warna hijau gelap. Kemudian bagian rendah kita beri juga warna hijau tetapi lebih mudah daripada sangat rendah tadi. Klik OK. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah teraplikasikan di petanya. Kemudian pada editor kita pilih Start Editing. Kemudian Stop Editing, maka biru-birunya akan hilang dan hasilnya seperti ini. Ini sudah jadi ya hasil overlay dari keempat parameter tadi, yaitu tutupan lahan, curah hujan, jenis tanah, dan slope. Oke, tahap selanjutnya adalah layouting. Yang akan kita layout di sini adalah peta hasil overlay. Langkah pertama untuk melayout kita membuat rectangle. Yang pertama kita membuat yang besar dan ini nanti akan menjadi garis tepinya. Caranya kita klik rectangle, lalu kita buat kotak ini dari sudut kiri atas ke sudut kanan bawah. Nah, kalau sudah jadi kita klik Paint, lalu kita pilih No Color. Lalu yang rectangle yang kedua kita akan gunakan sebagai kotak tempat informasi petanya. Kita letakkan di sini. Prosesnya sama seperti membuat kotak untuk garis tepinya. Lalu kita akan membuat judul. Caranya kita klik teks, lalu kita pilih rectangle text. Kita klikkan sama seperti membuat frame tadi. Lalu kita double klik pada bagian rectangle text tersebut. Dan untuk mempermudah
Untuk saat layouting saya sudah membuat apa saja yang akan kita input di peta ini. Pertama ada judul, indeks peta, wilayah, datum, proyeksi, sistem grid, sumber, dan untuk penamaan peta ini nanti. Yang pertama kita input untuk judul terlebih dahulu. Nah, peta yang kita layout kali ini adalah peta daerah rawan longsor Kecamatan Prambanan. Nah, setelah kita input teksnya, sekarang kita tinggal mengatur ketebalan, jenis teks atau jenis huruf, dan besar kecilnya font. Itu kita sesuaikan. Jika sudah sesuai, kita lanjut ke yang kedua. Ada indeks peta dan kode wilayah. Sebenarnya sama, kita membuat rectangle dulu, lalu kita hapus warnanya hingga tersisa hanya frame-nya saja. Nah, untuk cara menghapus warnanya itu kita klik color dari ya. Nah itu. Nah kita pilih no color. Lalu kita sesuaikan besar kecilnya kotak. Dan jangan lupa diberi jarak dari judul. Nah, di sini saya membuat 2 kotak karena di bagian kotak yang kecil akan saya input kompas. Pada kotak yang panjang akan diisi oleh indeks peta dan kode wilayah. Sama seperti membuat judul tadi, setelah kita input bisa langsung kita sesuaikan ukuran, jenis font, dan lain-lain. Setelah kita selesai untuk mengcustom di bagian indeks peta dan kode wilayah, selanjutnya setelah ini kita akan masuk ke insert, lalu pilih North Arrow Selection. Nah, ini adalah bagian kompas yang merupakan unsur wajib di seluruh peta. Tinggal kita input saja dan kita sesuaikan dengan frame yang sudah kita buat. Masuk ke tahap selanjutnya, masih sama seperti tadi. Langkah pertama yaitu kita akan membuat rectangle, lalu pilih fill color, lalu klik new color, lalu kita sesuaikan posisinya dan kita klik text, lalu double klik untuk membuka properties. Lalu kita
inputkan informasi yang kita perlukan. Sebenarnya kita klik apply dulu untuk melihat posisi dari titik 2-nya apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah, langsung kita klik OK saja. Kita hapus boltnya, kita sesuaikan ukurannya, dan kita sesuaikan di kotak yang sudah kita buat. Langkah selanjutnya kita membuat kotak lagi, lalu klik fill color dan kita klik no color. Oke. Nah, kotak ini akan kita gunakan sebagai tempat sumber, itu sumber data yang kita peroleh. Maksudnya legenda. Caranya bagaimana? Kita klik insert, lalu klik legend wizard. Lalu kita pilih maps layer yang akan kita gunakan sebagai legendanya. Lalu kita next. Nah, selanjutnya kita ganti judulnya, kita ganti saja ke bahasa Indonesia. Lalu kita klik next. Lalu finish. Oke, untuk mengaturnya kita klik kanan, lalu klik properties saja. Nah, karena saya ingin membuat informasinya itu menjadi 2 kolom, kita akan setting terlebih dahulu agar legendanya menjadi 2 kolom. Caranya kita klik pada bagian items dan kolom for count item kita buat menjadi 2. Kita apply, klik OK. Nah, begini. Lalu kita sesuaikan saja besar kecilnya dan juga posisinya. Jika sudah, kita buat kotak lagi seperti biasa. Nah, kotak ini akan jadi tempat sumber. Kita geser ke bawah sedikit. Nah, kita copy dulu data yang akan kita masukkan. Lalu kita klik text. Kita double klik di textnya. Lalu kita kopikan, lalu apply, lalu kita sesuaikan saja semau kita, custom ya. Saya akan merubah ukuran fontnya, lalu menghilangkan boldnya. Lalu kita bikin teks lagi ya untuk judulnya. Judul dari kotak ini sebagai keterangan. Kita ketikkan sumber, klik 2. Nah, lalu kita sesuaikan sesuai kebutuhan kita. Posisinya juga
Oke. Kalau sudah, kita bikin kotak lagi ya. Ini akan menjadi nama dari tim pembuatnya. Kita klik insert, klik picture, lalu kita masukkan dulu logo Universitas Negeri Yogyakarta. Kita sesuaikan ukurannya dan juga letaknya. Lalu kita buat teks. Yuk kita copy dulu namanya. Nomor 5, mahasiswa praktikum kelas S1 Praktikum Sistem Informasi Geografi, jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Setelah kita copy, lalu kita akan sesuaikan dengan frame yang sudah kita buat. Kita kecilkan. Oke. Setelah sudah selesai dan sudah dirasa rapi, selanjutnya kita akan meletakkan insert yang sudah kita buat sebelumnya. Cara buat insert ini yaitu adalah tinggal kita klik insert lalu kita klik kolom yang paling atas. Itu nanti akan secara otomatis kita bisa membuat insert secara dengan mudah. Lalu proses terakhir yang sebenarnya adalah proses pertama, kita akan membuat grid. Caranya kita klik kanan, lalu kita pilih bagian grid, lalu kita centang saja grid custom yang sudah di customkan dari aplikasi Adsnya, lalu kita klik OK. Nah, nanti jadinya akan seperti ini.